Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu, bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini di pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia? Silakan kalian cari tempat yang nyaman, yang kondusif untuk bisa mendengarkan penjelasan Ibu ya, supaya kalian ini enak. Dipersiapkan juga buku dan catatannya. Oke, nah sekarang kita masih masuk ke materi tentang negosiasi ya, tentang teks negosiasi. Setelah kita belajar tentang pengertian dan juga tentang strukturnya, kita kali ini akan membahas faktor penentu keberhasilan kegiatan negosiasi. Ini lebih ke kegiatannya ya, bukan teksnya. Nah, negosiasi itu seperti yang Ibu sudah katakan bisa berhasil, bisa juga gagal nih. Untuk mendapatkan suatu keuntungan jelas kita mengharapkan negosiasi itu berhasil karena kalau berhasil berarti kedua belah pihak jelas ada keuntungannya begitu kan. Kalau tidak berhasil kan berarti percuma. Nah, sekarang ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan kalau kegiatan negosiasinya ingin berhasil. Apa saja yang harus kita perhatikan? Yang pertama, negosiasi itu harus dilakukan dengan santun. Nah, di sini santunnya itu dalam hal perkataan ya, pemilihan kata, juga perilakunya. Selain itu juga nada intonasi yang kita gunakan pun harus santun. Nah, bisa dibedakan kan ya antara yang mungkin nadanya itu agak ngegas gitu ya dengan yang santun, pasti berbeda. Contohnya nih, kalau misalnya kita ingin membeli makanan, bisa diawali dengan kata permisi atau punten. Nah, biasanya begitu kan ya. Jangan langsung Bu, itu berapa? Nah, itu kan tidak sopan. Nadanya juga tidak enak. Tapi kalau misalkan kita mengawalinya dengan nada yang enak, juga kalimat yang tadi ya, permisi atau mungkin salam dulu boleh. Nah, itu kan jauh lebih enak dan lawan negosiasi kita pun menjadi lebih respect begitu ya. Dan itu akan sangat besar kemungkinannya membuat kegiatan negosiasi menjadi berhasil. Gitu ya. Jadi dari segi perkataan, dari segi nada dan perilaku kitanya pun harus santun dan sopan. Paham ya? Yang kedua, tidak ada tekanan atau paksaan. Ini untuk kedua belah pihak. Jadi saat kita negosiasi ini ya, jangan kita terlalu memaksa kepada pihak lawan ya, atau pihak yang kita ajak negosiasi. Begitupun yang pihak tersebut tidak boleh memaksakan kita. Kalau ada nada seperti memaksa begitu, itu akan sangat rawan begitu ya, dan membuat negosiasi ini menjadi tidak berhasil begitu. Jadi kegiatan negosiasi itu harus suka sama suka, harus sama-sama ridho begitu, dan harus ada hal yang membuat kita merasa senang begitu ya. Oh iya, karena saya ada keuntungannya, ya sudahlah saya juga ridho dengan tadi ya, dengan penawaran tersebut. Makanya tidak boleh ada nada tekanan atau ada tingkah laku yang membuat kita itu menjadi tertekan gitu ya. Harus ridho dan menjalaninya dengan senang hati, seperti itulah. Kayak nyari jodoh aja begitu ya. Baik, selanjutnya yang ketiga, saling menguntungkan. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, negosiasi itu memang tujuan akhirnya itu untuk mencari kesepakatan, dan dari kesepakatan itu muncullah keuntungan gitu, dan itu biasanya diraih oleh kedua pihak. Jadi saling mendapatkan hal yang positif dari kegiatan negosiasi tersebut. Kalau hanya satu belah pihak saja, biasanya nanti pihak tersebut akan berpikir ulang dan negosiasinya akan menjadi terhambat atau bahkan gagal gitu. Jadi kita harus berpikir juga nih saat melakukan tawaran gitu ya, memberikan tawaran, kira-kira pihak yang kita ajak negosiasi itu ada keuntungannya tidak begitu. Jangan kita saja yang mendapatkan keuntungan, tapi dari sananya ada keuntungan tidak ya. Seperti kita membeli sesuatu begitu. Saat si penjualnya memberikan harga segini, kita lihat dulu nih, oh iya mungkin harganya memang segitu karena barangnya sudah bagus dan juga mungkin limited edition ya. Jadi jangan terlalu membanting harganya sampai kurang dari setengahnya begitu kan, itu kan keterlaluan namanya ya. Jadi kita harus melihat juga lawan negosiasi kita itu ada keuntungannya atau tidak, dan juga melihat apakah kita juga mendapatkan keuntungan atau tidak. Nah, kalau saling ada keuntungannya, jelas negosiasinya itu bisa berjalan dengan baik dan juga berhasil. Gitu. Selanjutnya yang keempat, kesepakatannya itu bersifat praktis atau bisa langsung
diterapkan. Nah, maksudnya seperti ini. Kita kalau terlalu lama bernegosiasi ya, terlalu lama nawar gitu harganya, bu segini saja, oh maaf tidak bisa, ya bu segini saja, nggak bisa lagi, nggak bisa lagi. Nah, kalau yang terlalu lama seperti itu rawan sekali negosiasinya akhirnya batal, ya kan, tidak berhasil begitu. Makanya kalau memang sudah kita menemukan yang sekiranya cocok begitu ya, oke lah, sepertinya memang cocok di diri kitanya dan di diri lawan negosiasi kitanya pun merasa ya sudah cocok tuh. Jangan terlalu dilama-lamakan lagi. Langsung saja jadi sepakati. Baik Pak, harganya segini saja. Seperti itu. Jadi jangan terlalu berlama-lama karena yang berlama-lama itu nanti rawan sekali supaya nantinya gagal begitu ya. Tidak boleh. Makanya kalau sudah menemukan titik yang kiranya saling menguntungkan, langsung saja disetujui. Seperti itu. Lanjut, yang kelima itu adalah memerlukan adanya alasan ya yang disertakan dan mampu mempengaruhi pihak lain. Maksudnya begini, kalau kita melakukan negosiasi ya, jelas kita awalnya mempertahankan pendapat kita kan, pendapat awal begitu ya. Misalnya kita punya dagangan nih, kita pasti awalnya mempertahankan harga dari dagangan itu awalnya ya. Misalnya awalnya 100.000 ya, kita inginnya supaya terjualnya 100.000 supaya mendapatkan keuntungan kan. Nah, untuk mempertahankan pendapat kita itu, mempertahankan harga itu, kita harus punya alasan argumentasi yang sekiranya bisa supaya si pembelinya itu terpengaruh, oh ya memang harganya segitu. Itu jadi harus dipikirkan alasan-alasan yang bisa mempertahankan pendapat dan juga selain mempertahankan juga mempengaruhi si pihak lawan negosiasi ya supaya memang setuju dengan pendapat kita. Begitu. Jadi memang di sini diperlukan yang namanya kecermatan, kecerdikan gitu. Tidak kita yang namanya negosiasi itu tidak langsung oh ya sudah pasrah saja ya, tidak begitu. Kalau misalnya begitu ya kita menjadi pihak yang dirugikan. Tapi kalau misalnya kita mempunyai alasan gitu ya, ada argumentasinya, jelas pihak lawannya pun akhirnya berpikir dan akhirnya bertemulah titik temu yang bisa saling menguntungkan. Seperti itu. Baik, di sini Ibu akan memberikan contoh mengenai tadi ya alasan atau argumentasi ini. Misalnya kita ingin menjual kerudung nih, kita sebagai penjualnya. Kerudung itu harga awalnya 50.000, lalu ada pembeli yang menawar menjadi 25.000 misalnya. Nah di sini supaya harganya itu tetap 50.000 atau mungkin berkurang pun tidak terlalu anjlok begitu ya, jadi 25.000 kan setengahnya. Nah kita bisa berikan alasan yang logis tentang kerudung tersebut. Contohnya ini bahannya bagus, lalu adem, tidak mudah kusut, lalu bisa juga ini limited edition hanya ada di toko ini Bu. Nah di situ kan jadi membuat si pembelinya itu berpikir oh iya ternyata memang di sini bagus, bahannya memang betul bagus. Jadi kita harus memberikan alasan-alasan yang memperkuat pendapat kita sehingga kita mendapatkan keuntungan yang lebih. Tadi kan mempertahankan gitu ya, mempertahankan harganya 50.000. Nah kalau misalnya kita sebagai pembeli, kita boleh juga memberikan argumentasi. Misalnya tadi kan bilangnya bahannya adem ya atau kusut. Bisa kita menggunakan argumentasi, iya sih Bu adem, tapi sepertinya saya ini pernah beli dan bisa kusut kok Bu. Misalnya gitu dengan nada dan kata-kata yang sopan ya sudah pastinya. Atau bisa juga berargumentasinya, ya sudah Bu nanti saya kalau misalnya dapat diskon jadi 25.000 saya akan beli banyak Bu, saya langsung beli 10 misalnya. Nah itu kan bisa termasuk argumentasi. Nah, dari kedua belah pihak itu kan saling memberikan tadi ya argumen, alasan-alasan yang memperkuat pendapatnya. Lalu terus mengerucut sampai menemukan titik tengah harga yang sekiranya kedua belah pihak ini cocok. Disitulah muncul negosiasi seperti itu. Jadi memang dibutuhkan nih yang namanya alasan yang logis dan tepat ya dan mempengaruhi pihak lawan. Harus jeli kita itu, harus pintar untuk memainkan memainkan kepintaran kita begitu ya dan juga supaya lawan negosiasi kita juga menjadi terpengaruh oleh kita seperti itu. Paham ya? Penjelasan dari Ibu itu tadi adalah faktor penentu keberhasilan negosiasi. Kalau kalian ingin bernegosiasi supaya berhasil, silahkan dipraktikkan apa-apa yang tadi Ibu jelaskan, faktor-faktornya gitu. Oke, saatnya kuis.
Tapi ini kuisnya tidak wajib ya, ini untuk kalian yang mau saja. Yang ingin mendapatkan nilai tambahan dari Ibu, silahkan ikuti kuis ini. Kuisnya apa? Nah, nanti Ibu akan memberikan ilustrasi kegiatan negosiasi. Tugas kalian adalah membuat 3 alasan atau 3 argumentasi yang bisa meyakinkan lawan negosiasi kalian ya, supaya kegiatan negosiasi yang Ibu jelaskan itu berhasil. Nanti langsung saja kirimkan jawabannya ke nomor WA Ibu yang ini ya, bukan yang utama tapi yang ini, khusus pengiriman tugas. Baik, langsung saja ke ilustrasinya. Nah, ini negosiasi yang pertama nih. Bisa kalian baca? Ceritanya, paket internet kamu akan habis. Nah, kamu ingin membeli kuota tapi sedang tidak memiliki uang. Kira-kira alasan apa yang kamu gunakan kepada orang tuamu agar memberikan uang untuk membeli kuota? Nah, apa ya alasannya? Pikirkan 3 alasan saja. Contohnya bisa begini. Alasannya yaitu kuota internet tersebut digunakan untuk belajar daring. Karena pembelajaran daring dari sekolah tidak bisa dilakukan kalau tidak ada kuota internet. Nah, bisa begitu ya. Contohnya, pikirkan alasan yang lain ya. Oke, 3 alasan, 3 argumentasi. Itu negosiasi yang pertama. Negosiasi yang kedua, ini ceritanya. Kamu adalah seorang pemilik rumah makan. Suatu hari ada pelanggan yang memesan makanan dalam porsi banyak, tapi dia menawar dengan harga yang sangat minim. Nah, jadi kamu mendapatkan kerugian di situ ya. Nah, kira-kira alasan yang kamu gunakan agar pelanggan tersebut menaikkan harga tawarannya dan kamu mendapatkan keuntungan adalah? Silakan dipikirkan juga 3 alasannya. Oke, paham ya ilustrasinya? Nah, sudah selesai deh. Selamat mengerjakan kuis untuk yang mau ya, untuk yang tidak mau ya sudah. Tapi Ibu harapkan kalian menulis juga materi yang tadi ya, tulis hal-hal yang penting ke dalam buku kalian untuk pembelajaran kalian juga. Pokoknya terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan Ibu dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kalian dengarkan, apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Minggu depan kita akan lanjut lagi masih di materi teks negosiasi. Tetap bahagia, tetap baik-baik saja di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.